Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, baiklah saya akan lanjutkan cerita bersambung, yaitu menggali harta terpendam bagian kelima, yang ceritanya usaha kakek nyoto. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan untuk adik-adik yang suka dengan cerita ini, tetaplah dalam bimbingan orang tua. Terima kasih, jaga selalu kesehatan dan jaga patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Kokok ayam membangunkan mereka dari tidurnya. Mira meloncat dari tempat tidur sambil berteriak, kita tidak melaksanakan sholat subuh. Sudah jam 7 pagi, ternyata kita tidur nyenyak, kata Rina. Ya, tentu saja kita kemarin kelelahan, kata Nina menyambung. Aku mandi dulu, kata Mira. Baiklah, sementara kamu mandi, aku akan memesan pada Bibi Surti agar membuatkan pepes udang. Kalian mau kan? Tentu saja aku mau, sahut Rina spontan. Kemudian Nina meninggalkan mereka menuju dapur. Di ruang tengah, Nina melihat Paman Hari dan kakeknya sedang duduk-duduk. Melihat Nina lewat, Paman Hari memanggil, Nin, kemari sebentar. Ada apa, Paman? Ada rencana kalian pagi ini. Apa rencana kalian pagi ini? Seperti yang Nina utarakan tadi malam, Nina akan mengajak Mira untuk melihat usaha kakek. Mira agar meniru cara pegawai kakek mengolah ketela pohon. Paman mau membantu menjelaskan? Tentu saja aku mau, anak manis, jawab Paman Hari sambil tersenyum. Kek, jika Mira mengalami kesulitan dalam mengolah usahanya, kakek harus membantunya, kata Nina sambil duduk di pangkuan kakeknya dengan manja. Beres, jawab kakek nyoto sambil mencubit pipi Nina. Melihat adegan seperti itu, semua tahu kalau Nina sangat dimanja oleh kakeknya. Maklumlah, Nina adalah cucu satu-satunya. Nenek Nina telah meninggal. Mereka sekarang tinggallah kakek nyoto bersama anak bungsunya. Jumlah saudara ayah Nina sebetulnya 5 orang, yang ada tinggal 2 orang. 3 orang lainnya meninggal bersama ibunya ketika kecelakaan terjadi 2 tahun yang lalu. Tinggallah kini ayah Nina dan Paman Hari. Makan pagi telah usai. Mereka diajak oleh Paman Hari untuk melihat-lihat usaha ayahnya, membuat keripik ketela pohon. Keripik ketela pohon usaha kakek nyoto telah berhasil pesat. Hasilnya diekspor.
Di dalam ruangan besar itu terdapat beberapa karyawan yang banyak adalah perempuan. Mira memperhatikan cara pembuatan keripik ketela pohon atau keripik singkong itu dengan serius. Keripik ketela pohon itu ada dua macam, yaitu keripik yang pedas dan keripik yang tidak pedas. Setelah jadi keripik itu dikemas begitu rupa dan diberi label. Bentuk label itu sangat menawan sehingga orang yang melihat langsung akan tertarik membeli. Cara pembuatan keripik itu: pertama, singkong direbus. Setelah direbus, singkong diiris tipis, barulah siap digoreng. Masalah pedas dan tidak pedas bisa diatur tergantung selera. Nina mencatat semua yang dilihatnya. Paman Hari tersenyum dan tersentuh melihat kegiatan Mira. Anak ini emang benar-benar ulet. "Bagaimana, sudah selesai?" tanya Nina ketika Mira menghentikan catatannya. "Sudah, Nin," jawab Mira. "Sekarang yang akan kita lakukan apa?" tanya Nina lagi. "Merasakan keripik singkong itu enak apa tidak?" kata Mira sambil tertawa. "Aku setuju." Aku setuju usul Mira itu, kata Rina ikut tertawa. "Jangan khawatir, kalian sanggup menghabiskan berapa kantong?" tantang Nina sambil tertawa, termasuk Paman Hari. "Kalian memang anak-anak yang lucu," kata Paman Hari. "Tapi jangan lupa kami termasuk anak-anak yang pandai loh, Paman," kata Nina menyombongkan diri. "Masa?" tanya Paman Hari sambil tertawa. "Nina bohong, Paman. Yang pandai itu Mira dan Nina, sedangkan saya hanya termasuk anak Telmi," kata Nina. "Apa itu Telmi?" tanya Paman Hari heran. "Telat mikir, Paman," jawab Rina sambil tertawa panjang diikuti oleh kedua temannya. Paman Hari juga ikut tertawa. "Ah, Paman pikir bahasa apa?" sahut Paman Hari. "Paman, sekarang Paman bisa mengajak kami kemanapun Paman suka," kata Nina. "Baiklah, tetapi setelah kalian makan siang," jawab Paman Hari. "Ah, kami masih kenyang, Paman," kata Rina. "Ya, Paman, kami masih kenyang," Mira juga berkata dengan nada yang sama. "Kakek akan marah apabila kalian tidak makan dahulu," sahut Paman Hari. Karena Paman Hari memaksa untuk makan, maka ketiga anak itu mau juga akhirnya. Acara pertama siang ini adalah menuju Pantai Perigi. Pantai Perigi letaknya masih kira-kira 20 km dari rumah kakek Nyoto ke arah selatan. Perjalanan ke arah pantai itu melalui jalan-jalan yang menanjak, bukit-bukit berbatu seperti perjalanan kemarin. Mira menyukai pemandangan yang mengagumkan itu. Kebun kelapa yang membentang luas menambah indahnya suasana. "Paman,
Mira melihat di sepanjang perjalanan tadi banyak sabut maupun tempurung kelapa. Kelapanya untuk apa, Paman? Tanya Mira. Di sini kelapa memang dibudidayakan. Kelapa itu untuk bahan gula. Namanya gula kelapa. Rasanya enak dan tentu saja manis. Apa perlu kita turun agar Nina dan Rina bisa merasakan enaknya gula kelapa? Tanya Paman Hari. Iya, Paman, kata mereka serempak. Paman Hari menghentikan mobilnya di tepi. Banyak orang yang menjual gula kelapa itu dibungkus dengan daun aren. Bentuknya menarik dan menarik orang untuk membeli. Paman Hari membeli beberapa buah. Bagaimana rasanya? Enak bukan? Tanya Paman Hari. Tentu saja enak, Paman. Apalagi makanan ini di daerah kami tidak ada, kata Rina. Ketika mereka akan melihat penjual lainnya, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka berlari menuju mobil. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju Pantai Perigi, ajak Paman Hari. Mobil dijalankan dengan hati-hati. Paman Hari kelihatan amat serius mengemudikannya. Memang jalan amat licin, jika tidak berhati-hati akibatnya bisa fatal. Mobil akan masuk jurang, itu kata Paman Hari. Di sepanjang perjalanan Mira melihat rumah penduduk banyak yang bagus. Dahulu daerah ini kurang pangan, kata Paman Hari. Tapi sekarang kenyataannya penduduk sudah sejahtera, kata Rina. Ya, sekarang memang sudah maju berkat usaha para penduduk yang ulet. Salah satunya adalah usaha ayahku. Juga gula kelapa yang terkenal di mana-mana, kata Paman Hari menjelaskan. Saya akan meniru usaha itu, Paman, kata Mira. Itu baik, Mir. Ayah Nina pasti mau membantu usahamu itu, ujar Paman Hari. Hujan agak reda, hanya gerimis kecil. Mira meminta kepada Paman Hari agar mau menjalankan mobilnya. Paman Hari menurutinya. Mobil berjalan dengan lambat. Mereka bebas melihat keadaan di sepanjang perjalanan itu. Bau apa ini? Tanya Rina menutup hidungnya. Bau ikan, jawab Paman Hari singkat. Ikan? Ini kan daerah pegunungan, mengapa banyak ikan laut? Tanya Mira heran. Setelah ini kita menuruni daerah Pantai Perigi, sahut Paman Hari. Paman Hari benar, bau khas daerah nelayan menyengat hidung. Mereka melihat di setiap rumah penduduk ada usaha ikan laut, ikan yang diasap, ada juga ikan kering, ada banyak lagi yang lainnya. Mau turun? Paman Hari menawarkan. Tidak usah, Paman. Rina langsung menolak. Rina memang kurang menyukai ikan laut, jadi baunya pun ia tidak suka. Mulai tadi ia selalu menutup hidung. Padahal ikan laut enak loh. Kamu rugi sekali kalau tidak mau, kata Pak Guru. Ikan laut banyak mengandung protein yang sangat dibutuhkan tubuh manusia, ujar Mira. Bagi yang menyukai memang enak,
Tetapi untuk orang yang tidak suka, lain lagi ceritanya. Paman Hari membela Rina. Aku pada ikan laut bukan tidak mau sama sekali, tetapi kalau masih ada yang lain, aku pilih yang lain itu, ujar Rina. Kemarin aku melihat kamu makan pepes udang. Udang juga dari laut kan? Kata Mira. Dari sekian banyak ikan laut, yang kusukai hanya udang, kata Rina. Kamu memang pandai memilih, Rin. Dari sekian banyak ikan laut yang enak dan harganya mahal, memang udang, kata Nina. Tidak juga, ikan bandeng pun termasuk mahal dan enak. Akan tetapi, kembali lagi apa kata Paman Hari? Tergantung selera. Sambal terasi pun enak jika suka dan mau, kata Paman Hari sambil tertawa. Semua tertawa mendengar ucapan Paman Hari. Gerbang masuk ke area pantai Perigi itu tampak. Paman Hari menghentikan mobilnya karena petugas portal mencegatnya. Berapa jumlah penumpang, Dik? Tanya petugas itu. 4 orang, Pak, jawab Paman Hari. Rp6.400, kata petugas itu menyebutkan angka yang harus dibayar. Paman Hari segera membayar sejumlah uang yang disebutkan petugas itu. Petugas itu kemudian memberi karcis 4 lembar. Setelah itu, Paman Hari menjalankan mobilnya mendekati batas daratan dengan pantai itu. Mobil diparkir persis batas pantai. Ketiga anak itu berlarian menuruni bukit kecil batas pantai itu. Jangan turun anak-anak, teriak Paman Hari. Mengapa, Paman? Tanya mereka serempak. Ombak pantai ini amat ganas. Paman khawatir akan celaka. Di daerah Probolinggo, pantainya dapat dibuat untuk berlari-lari, kata Rina. Pantai di Probolinggo termasuk pantai utara yang ombaknya tidak seganas ombak di Laut Selatan ini. Kalian lihat sendiri ombaknya begitu besar. Apa kalian tidak takut? Mendengar keterangan Paman Hari seperti itu, ketiga anak itu tidak jadi turun ke laut. Mereka hanya melihat ombak yang bergulung-gulung, suaranya bergemuruh. Lihat itu, Rina berteriak. Apa? Tanya Mira dan Nina mendekat dan melihat arah telunjuk Rina. Bola yang dilempar ke tengah bisa kembali ke pinggir kembali, kata Rina dengan herannya. Tentu saja bola itu akan kembali ke tepi karena ada dorongan ombak, kata Paman Hari. Matahari sudah condong ke barat. Paman Hari mengajak mereka untuk segera kembali. Paman Hari khawatir akan turun hujan lagi. Ketiga anak itu tanpa komentar menuruti ajakan Paman Hari. Telah 4 hari mereka di Watulimo. Tempat-tempat wisata telah mereka kunjungi. Baru kali ini Mira dapat mengunjungi beberapa tempat untuk bersenang-senang. Tiba-tiba ia ingat pada ayahnya. Ia rindu sekali pada ayahnya. Kita besok pagi pulang kan, Nin? Tanya Mira pada Nina. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Masuk sekolah 3 hari lagi kan? Kakek pasti akan melarangnya, ujar Nina.
Nin, kamu tahu tenagaku amat dibutuhkan oleh ayahku. Lagi pula aku ingin segera menerapkan usaha kakekmu itu, ujar Mira. Ya, aku tahu, tapi kira-kira kakek mengizinkan apa tidak? Kata Nina dengan ringannya. Kalau kamu menjelaskan pada kakek Nyoto, aku kira kakek Nyoto mengizinkan, kata Rina membela Mira. Baiklah, aku akan memberitahu kakek. Nah, itu namanya sahabatku, kata Mira sambil tersenyum gembira. Malam harinya mereka berkemas-kemas. Kakek Nyoto telah mengizinkan pulang walau hatinya berat berpisah dengan cucu kesayangannya. Saudara-saudaraku sekalian, itulah cerita yang bagian ke-5, yaitu usaha kakek Nyoto, yaitu usahanya keripik singkong yang sudah terkenal itu. Sampai di sini dulu di cerita usaha kakek Nyoto dan jalan-jalannya Mira, Nina, dan Rina. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah setia di channel Sampurasun Dulur. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang ke-6, yaitu bagian terakhir yang berjudul Harta Terpendam. Terima kasih saudara-saudaraku, nantikan di bagian ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.